Halo teman-teman yang sedang belajar mengenai statistika dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Artificial and Facts di sini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang menilai kemampuan prediksi oleh persamaan regresi menggunakan SPSS. Sebelum itu, agar teman-teman lebih maksimal memahami materi ini, pastikan teman-teman semua juga telah menonton atau mempelajari materi tentang analisis regresi dan korelasi. Pertama, mari kita bahas secara singkat dulu apa itu persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan persamaan yang mengungkap hubungan linier antara dua variabel dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas atau X dengan satu peubah tak bebas atau Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Dalam pengertian fungsi persamaan garis, Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat dengan yang berbeda, yaitu X1Y1 dan X2Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Perhatikan tabel di samping ini, menunjukkan panggilan penjualan dan mesin fotokopi yang terjual oleh 10 tenaga penjualan. Kita melaporkan jumlah panggilan penjualan dan jumlah barang yang terjual untuk sampai ke 10 perwakilan penjualan yang dipekerjakan oleh Copier Sales of America. Ingat kembali bahwa kita menguji signifikasi koefisien korelasi, di mana R sama dengan 0,759 dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan di antara dua variabel. Sekarang kita ingin menjabarkan persamaan linier yang mengungkap hubungan antara jumlah panggilan penjualan variabel bebas dengan jumlah barang yang terjual variabel terikat. Nah, persamaan garis yang digunakan untuk memperkirakan Y sebagai basis dari X disebut sebagai persamaan regresi. Anyway, sifat hubungan antara variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat ya teman-teman. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, maka perlu dilakukan penganalisisan data agar dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut berkorelasi. Untuk mengetahui hubungan-hubungan antara variabel bebas, maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu analisis regresi linier sederhana atau simple analysis regression dan analisis regresi linier berganda atau multiple analysis regression. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama video ini, yaitu menilai kemampuan prediksi oleh persamaan regresi. Yang pertama, di sini ada kesalahan standar estimasi. Kesalahan standar estimasi di sini merupakan ukuran dispersi atau sebaran dari nilai yang diamati di sekitar garis regresi untuk setiap nilai X. Kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi, disimbolkan dengan SYX. Kesalahan prediksi dalam regresi biasanya disebut dengan error term atau residual. Kesalahan standar estimasi diperoleh melalui rumus di samping ini. Coba teman-teman perhatikan rumus ini. Perhitungan kesalahan standar estimasi memerlukan penjumlahan dari kuadrat selisih antara tiap nilai Y yang diamati dengan nilai Y yang diprediksikan, yang dilambangkan Y ada koma di atas pada pembilangnya. Jika kesalahan standar estimasinya kecil, hal ini menunjukkan bahwa datanya relatif mendekati garis regresi dan persamaan regresinya dapat digunakan untuk memprediksi Y dengan sedikit kesalahan.
Jika kesalahan standar estimasinya besar, hal ini menunjukkan bahwa data tersebar secara luas di sekitar garis regresi dan persamaan regresi. Penggunaan standar estimasi memberikan ukuran relatif bagi kemampuan persamaan regresi untuk memprediksi. Kita akan menggunakannya untuk memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai prediksi pada bagian berikutnya. Pada bagian ini, statistik lain akan dijelaskan, di mana akan memberikan ukuran yang lebih dapat ditafsirkan mengenai kemampuan persamaan regresi untuk memprediksi. Statistik itu disebut koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, koefisien determinasi sendiri merupakan proporsi dan variasi total pada variabel tarikat Y yang dijelaskan atau diperhitungkan oleh variasi pada variabel bebas X. Koefisien determinasi mudah untuk dihitung. Koefisien determinasi merupakan koefisien korelasi kuadrat. Maka dari itu, istilah R kuadrat juga dipergunakan pada kopier Sales of America pada slide yang ketiga. Koefisien korelasi bagi hubungan antara jumlah mesin fotokopi yang terjual dengan jumlah panggilan penjualan adalah 0,759. Jika kita menghitung 0,579 kuadrat, koefisien determinasinya sebesar 0,576. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa 57,6% dan variasi jumlah mesin fotokopi yang terjual dijelaskan atau diperhitungkan oleh variasi jumlah panggilan penjualan. Koefisien determinasi dinyatakan dengan R kuadrat untuk pengujian regresi linier berganda yang mencakup lebih dari 2 variabel. Untuk mengetahui proporsi keragaman total dalam variabel tak bebas Y yang dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel-variabel bebas X yang ada dalam model persamaan regresi linier berganda secara bersama-sama. Semakin nilai dari koefisien determinasi mendekati positif 1, maka semakin baik nilai tersebut untuk meramalkan atau memprediksi dan akan lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Pertama ialah untuk menyiapkan data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Di sini saya akan melakukan hipotesis pengaruh persen kepemilikan perusahaan ahli terhadap total aset yang didapatkan pada tahun 2019. Selanjutnya buka SPSS. Nah, pada bagian SPSS ini terdapat data view dan variable view. Kita akan memasukkan golongan data pada tab variable view. Yang pertama ialah memasukkan variabel-variabel yang ada. Di sini ada variabel X dan Y sebagai inputnya. Serta pada labels kita beri keterangan pada masing-masing variabel tersebut. Di sini, X yang berartikan persen kepemilikan, serta Y merupakan total aset. Selanjutnya, setelah itu kita mengcopy data yang sudah disiapkan pada Excel. Dan mempastenya pada SPSS dimulai dari data ke-1 pada tab Data View. Dan variabel yang kita siapkan tadi.
Setelah data sudah siap pada SPSS, kita lanjut ke analis. Kemudian kita lanjut klik correlate dan klik correlate dan klik bivariate. Selanjutnya ialah memasukkan seluruh variabel pengujian tersebut dengan mengklik tombol panah ini. Seperti ini. Perhatikan. Selanjutnya ialah di sini ada centang person dan Spearman row. Karena kita ingin menguji dengan Spearman row, maka kita centang Spearman row, kemudian jangan beri centang pada person. Selanjutnya ialah menunggu hasil output SPSS yang akan pop up secara otomatis. Nah, berikut merupakan hasil dari output SPSS yang sudah kita uji secara korelasi Spearman row. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Persen kepemilikan, hasilnya ini total aset, dan total aset di sini ada hasilnya. Berdasarkan hasil output di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat keeratan dari nilai koefisien korelasi yang sebesar min 0,017 berartikan kekuatan hubungan antara kedua variabel bersifat sangat lemah. Melihat dari hasil signifikan pada output di atas, terlihat bahwa hasil menunjukkan nilai sebesar 0,914 yang dimana lebih dari 0,05. Maka dari perolehan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara persen kepemilikan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan hasil dari output SPSS yang sudah kita uji tadi. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas menunjukkan angka negatif atau sebesar min 0,017 yang berartikan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat tidak searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jika persen kepemilikan ditingkatkan, maka tidak akan mempengaruhi meningkatnya total aset yang dimiliki. Nah, cukup sampai di sini saja pembahasan materi tentang menilai kemampuan prediksi oleh persamaan regresi. Sebelum undur diri, saya ada pantun sedikit. Tak mau miskin, tak ingin kaya. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Demikian presentasi saya. Moga yang nonton dapat menambah wawasan. Sampai jumpa di next video.